3. Perkenalkan, nama saya Rizardianto dengan NIM 3412211050. Karena di pengerjaan soal UTS kali ini memerlukan 2 digit angka terakhir dari NIM, yaitu NIM saya dengan angka terakhir 50 sudah saya tuliskan 50. Baik, kita langsung mencari soal nomor 1, di mana nomor 1 kita disuruh untuk menghitung tegangan, regangan, dan modulus elastis dari ilustri gambar yang telah diberikan di dalam soal. Baik, sebelumnya kita harus mencari F-nya terlebih dahulu agar kita dapat menghitung tegangan, yaitu dengan rumus yang ada di soal 200 ditambah 3 dikali dengan NIM terakhir dari mahasiswa, yaitu NIM saya 50. Oke, kita tinggal menghitungnya. Di sini sebelumnya sudah saya hitung semuanya dengan hasil 350 kN. Yang kedua, kita menghitung lebarnya. Di dalam soal telah tertera bahwa 50 ditambah 2 kali 50 sebagai angka terakhir dari NIM dengan hasil 150 mm. Lalu kita cari panjangnya, panjang dari baloknya, yaitu panjang balok sama dengan 100 ditambah 2 dikali 50 dengan NIM terakhir dengan hasil 200 mm. Dan kita mencari tingginya, yaitu 180 dari soal tambah 50 dengan NIM terakhir dengan hasil 230. Nah, di dalam soal juga telah dijelaskan bahwa terjadi pertambahan panjang sebesar 2,53. Nah, langsung saja kita mencari tegangan, regangan, dan modulus elastis. Yang pertama, kita cari dulu tegangannya. Rumus tegangan ialah F per A. Nah, kita tinggal memasukkan saja bahwa F-nya itu ialah 350 kN. Akan kita ubah ke Newton, maka dikali dengan 1000. Kita bagi dengan 150 sebagai panjang dari tabung. Kita kali 200 ralat, 150 dari lebar tabung dan 200 dari panjang tabung. Di sini tadi sebelumnya sudah saya hitung dan saya mendapatkan hasil sebagai sama dengan 350.000 dibagi 30.000 dengan hasil 11,6 megapascal. Selanjutnya kita tinggal menghitung regangannya. Dengan rumus per LO sama dengan, di sini tadi sudah kita dapatkan dari soal, yaitu 2,53 per LO yaitu 230 dengan hasil 0,011. 230 itu kita dapatkan dari sini ya teman-teman. Penjumlahan dari 180 ditambahkan dengan 50.
Nah, ini hasil dari regangannya. Kemudian kita mencari modulus yongnya. Dengan rumus tegangan dibagi regangan. Tadi kita telah mendapatkan hasil bahwa hasil dari tegangan yaitu 11,6 per regangan 0,011, dan hasilnya ialah 1,54 N per milimeter kuadrat. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Kita langsung saja kepada rumus. 150 diketahui tali baja ditarik dengan gaya 150 ditambah 90 dikali dengan dua angka NIM terakhir, yaitu NIM saya 50. Nah, kita hanya tinggal menghitungnya. Ini dengan satuan KN, yaitu 4.650. Nah, kita mencari juga L1 nya agar kita dapat mencari nanti tegangan regangannya. L1 nya ialah sudah dijelaskan di soal tentang panjang tali 1,53 meter dan akan kita ubah ke milimeter menjadi 153 milimeter. Nah, kita juga telah di panjang awal tali yaitu 1,25 meter dan akan kita ubah menjadi milimeter yaitu 125 milimeter. Oke. Di soal diketahui bahwa diameter tali ialah 13 milimeter. Oke, kita langsung mencari tegangan, regangan, dan modulusnya. Yang pertama kita cari tegangan. Rumus tegangan seperti soal nomor pertama, F per A sama dengan kita hanya tinggal memasukkannya 4.650 per dengan rumus 1/4 dikali 3,14 dari diameter dikali 13 pangkat 2. Nah, dikarenakan ini satuannya KN, maka akan kita ubah ke Newton menjadi 4.650 per, ini tadi sebelumnya sudah saya jumlahkan dengan hasil 132,665. Nah, tinggal kita bagi dengan hasil 35,050 mega pascal. Yang selanjutnya kita mencari regangannya. Dengan rumus regangan nah, tadi kita ketahui bahwa panjang tali 153 setelah dirubah ke milimeter per panjang tali awal yaitu 125 setelah dirubah ke milimeter. Maaf, ulang. 153 panjang tali dikurang dengan panjang tali awal yaitu 125. Kita bagi dengan panjang tali awalnya. Nah,
Di sini tadi sudah saya temukan hasil yaitu 28 per 125 dengan hasil 0,224. Saatnya kita mencari modulusnya. Dengan rumus modulus tegangan peregangan. Nah, sini hanya kita tinggal memasukkan saja bahwa tegangannya ialah dengan hasil 35.050 dibagi dengan regangan 0,224 dengan hasil 156,473. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 3, dimana soal nomor 3 ini kita diminta untuk menghitung diameter minimum penampang. Oke, kita hitung dulu untuk F nya. Diketahui gaya tarik beban yaitu sebesar F sama dengan gaya tarik sebesar 7 kurang 0,05 dikali dengan NIM akhir mahasiswa yaitu NIM saya 50 dengan satuan KN. Di sini dengan hasil 4,5 ton. Lalu kita rubah ke Newton dengan hasil 4.500 Newton. Oke, diketahui di soal bahwa tegangannya sebesar 150 megapascal. Oke, langsung kita masukkan kepada rumus, dimana yang diketahui tegangan 180 sama dengan 4.500 Newton. Kita bagi dengan, karena kita mencari diameter 1/4 dengan rumus diameter 3,14 dikali diameter pangkat 2. Oke, kita hitung 180 sama dengan 4.500 per, setelah saya hitung tadi sebelumnya dengan hasil 0,785 diameter kuadrat. 180, oke, ralat 0,785 dikali diameter kuadrat sama dengan, kita tinggal membalikkan untuk mencari diameternya, kita pindahkan dia ke sini. Nah, dengan berarti kita hanya memasukkan 4.500 per 180 dengan hasil tadi sudah saya temukan 0,785 diameter kuadrat dikali diameter kuadrat dengan hasil 250. Nah, karena kita ingin mencari diameternya, maka diameter kuadrat sama dengan 250 per 0,785 dengan hasil 318,4. Ini diameternya kuadrat ya teman-teman. Agar kita hilangkan kuadratnya, kita tinggal diameter akar dari 318,4, maka sama dengan 17,8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari soal nomor 4, itu tentang grafik batang vertikal di gambar tersebut dengan gradien pelangi sumbu X diberi label Van Mises dengan N per milimeter 2 megapascal. Sumbu Y memiliki angka yang berkisar antara 123,43 hingga 403,60. Terdapat panah merah yang menunjuk ke tengah grafik dengan label batas elastis dari bahannya
yaitu dengan 282,69. Nah, simulasi pembebanan dari Van Misesnya tersendiri ialah dengan metode untuk mengukur tegangan pada suatu benda ketika diberi beban. Dalam kasus ini grafik tersebut menunjukkan tegangan Van Mises dalam satuan N per milimeter kuadrat atau megapascal pada sumbu X. Tegangan Van Mises adalah ukuran dari tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh suatu benda sebelum terjadi deformasi permanen. Nah, saya akan menjelaskan juga untuk soal nomor 5, yaitu tentang kurva. Kurva tegangan-regangan di soal itu ialah grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan pada suatu bahan. Kurva ini digunakan untuk menentukan, nah ini dia. Kurva ini digunakan untuk menentukan kekuatan dan kekuatan suatu bahan. Kurva biasanya memiliki daerah linear awal. Nah, kurva memiliki daerah linear awal di mana bahan berperilaku elastis diikuti oleh daerah non linear dengan lengkungan ini di mana bahan berperilaku plastis. Kurva pada titik kekuatan maksimum di mana beban akan gagal. Pada kurva tegangan-regangan, sumbu X menunjukkan sumbu X menunjukkan regangan sebentar. Sumbu X menunjukkan gaya regangan dan sumbu Y menunjukkan tegangan. Nah, sumbu X menunjukkan regangan, X ke atas regangan, sedangkan Y ke samping itu ialah tegangan. Kurva ini biasanya memiliki daerah linear awal dari titik A ke titik B, diikuti oleh daerah non-linear dan titik B ke titik F. Titik A berada pada titik awal dan titik F berada pada titik tertinggi pada kurva. Nah, ini dia titik F, dapat kita lihat, yaitu di titik tertinggi dalam kurva. Kurva tegangan regangan dapat digunakan untuk mengetahui batas elastis dari suatu bahan dari pembebanan komponen mesin. Bentuk kurva tegangan regangan dapat berbeda-beda tergantung pada sejenis spesimen atau bahan yang kita gunakan. Sekian dari saya, Haris Ardianto. Bila ada salah mohon dimaafkan.